Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Helena Lis MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan soal UTS yang nomor 1, yakni mengenai perbedaan antara kurikulum development dan kurikulum implement. Baik, langsung saja jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kurikulum development atau pengembangan kurikulum merupakan proses merancang, menyusun, dan menghasilkan suatu kurikulum baru atau memodifikasi kurikulum yang sudah ada secara signifikan. Dikutip dari Wahyuni S pada tahun 2016. Adapun contoh dari kurikulum development ini atau pengembangan kurikulum yakni pengembangan kurikulum 2013 di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara fundamental mengubah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau SP menjadi kurun 2013. Baik, selanjutnya itu kurikulum improvement atau peningkatan kurikulum. Pengertiannya yakni kurikulum improvement adalah suatu proses merevisi, memperbarui, dan menyempurnakan aspek-aspek tertentu dari kurikulum yang sudah ada. Contohnya, revisi silabus mata pelajaran. Seorang guru atau tim guru secara berkala meninjau silabus mata pelajaran yang mereka ampu. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2 mengenai tentang kurikulum mempunyai kedudukan dosen sentral yang dikutip oleh Ajis Nasution pada tahun 2005. Apa yang dimaksud dengan ajas psikologi dan pengembangan kurikulum, dan berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang ajas psikologi tersebut. Baik, langsung saja. Jadi, ajas psikologis dalam pengembangan kurikulum merujuk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah psikologis yang mendasari seluruh proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Dikutip dari Diniati dan Mujiono pada tahun 2013. Contohnya, penggunaan pendekatan student-centered learning. Kurikulum yang berpusat pada siswa mengakomodasi perbedaan individual dan mendorong keaktifan belajar siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, yakni pendekatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada pendekatan subjek akademik. Mohon jelaskan dan berikan contohnya. Baik. Pendekatan subjek akademik adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang berorientasi pada isi atau materi pelajaran dari disiplin ilmu tertentu. Contohnya, kurikulum matematika. Kurikulum matematika disusun berdasarkan struktur logika matematika, mulai dari konsep, bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, hingga kalkulus. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir, yakni prinsip pengembangan kurikulum. Yaitu ada prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Pertanyaannya, sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip umum tersebut dan jelaskan, berikan contoh konkret terhadap prinsip relevansi dan pengembangan kurikulum. Dari dua pertanyaan tersebut, jawabannya yakni prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umum ini bersifat luas dan mendasari keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Beberapa di antara ini adalah prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konteks lingkungan. Relevansi mencakup dua aspek, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Pertama, relevansi internal. Yang dimaksud relevansi internal kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum. Di dalamnya adalah ada tujuan, isi, metode, evaluasi. Ada 4. Selanjutnya, relevansi eksternal. Kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan dan harapan di luar pendidikan atau masyarakat, dunia kerja. Baik, contohnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum yakni relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, di sekolah menengah kejuruan atau SMK, jurusan teknik komputer dan jaringan, kurikulum memasukkan materi tentang keamanan siber dan cloud computing karena isu ini semakin penting dan relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri saat ini. Mungkin itu saja penjelasan jawaban dari soal UTS yang saya paparkan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.